don't stop there. We are pleased to have you with us. Kawan-kawan East Java Provincial Forum for Disaster Risk Reduction, or commonly known as Forum PRB Jawa Timur. This session will cover the lesson learned about the role of FPRB Jatim to develop Destana or Resilient Village SDRR program in East Java, Indonesia. Your floor is yours. Okay, thank you MC for our opportunity and for attending here the amazing and wonderful Rumah Resilient Indonesia. Big applause for everybody. Okay, today we have full team in East Java. Kita punya full team dari FPRB Jawa Timur, Forum Risk Disaster in East Java, Forum PRB Jawa Timur. Kami persilakan yang pertama adalah Mbah Darmo sebagai Sekjen FPRB Jawa Timur. Mbak, di sini Mbak. Beliau adalah penjaga Gunung Kelut. Kemudian kami persilakan Pak Sekjen, Wakil Sekjennya Gus Suud. Monggo kami persilakan Pak Gus Suud. Ya, tepuk tangan untuk Gus Suud. Berikutnya kami persilakan untuk keterwakilan gender. Jadi kita lengkap. Ada Ibu Anis Nadiro. Kami persilakan Ibu. Di tengah Ibu. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ivon mewakili kelompok rentan dan disabilitas. Kami silakan Ibu. Selanjutnya kami panggil Gus Yoyo. Beliau di bidang kemitraan dan juga dari LPBI NU. Kami silakan. Dan saya sendiri Muhammad Fatoni di bidang kemitraan dan dari MDMC Kota Malang. Slide berikutnya kami persilakan. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan kurikulum vitae nama Mbah Darmo alias AIKE alias Catur Sudarmanto SOS Magister Manajemen Bencana di UPN Jogja. Tepuk tangan untuk beliau. Ini alamatnya di Malang dan sudah menikah statusnya dan pernah tinggal di luar negeri di Timur. Organisasi selain di FPRB Jawa Timur adalah di Jangkar Pulut. Kemudian ya sekarang menjadi sekjen dari Mubes ketiga. Kami persilakan Mbak Darmo untuk menyampaikan presentasi terkait dengan program yang ada di FPRB Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin berdiri. Ya, karena waktunya terbatas, mungkin langsung saja slide berikutnya. Ya, mungkin ini sudah di beberapa forum mungkin sama seperti ini. Di forum adalah sebuah organisasi mewadai berbagai inisiatif, artinya bahwa forum adalah wadah dari para pegiat kebencanaan, dari multi helix atau kalau yang dulu sering didengar dengan istilah pentahelix. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan tentang visi Forum PRB Jatim ini adalah ingin mewujudkan gerakan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim bersama multi helix, ada pemerintah, lembaga usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur. Lanjut, prioritas kerja yang ingin kami capai pada masa bakti 2020-2023, masa pengurusan kami paling nggak
ada 3, tentang penguatan kapasitas kelembagaan, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan unsur multi helik, kemudian juga ada peningkatan kualitas pengelolaan organisasi forum PRB yang ada di Jawa Timur. Karena di Jawa Timur ini terdiri dari 38 kabupaten kota yang hari ini kami masih memiliki PR 8 kabupaten kota yang belum terbentuk forum PRB-nya dari 38 kabupaten kota. Lanjut, peran forum PRB ini bagaimana forum itu nanti bisa mewujudkan partisipasi multi helik dalam PB. Kemudian forum PRB juga perwakilan dari ada unsur pemerintahnya, ada dunia usaha, kemudian media, ada akademisi, begitu juga ada LSM, ada ormas, ada relawan PB. Kemudian bagaimana forum itu nanti benar-benar bisa menjadi mitra strategisnya pemerintah, dalam hal ini adalah BPBD. Ini yang agak menarik barangkali, maka kami dari forum PRB Jawa Timur sesuai dengan statuta yang kami susun sejak tahun 2012 dan kami baru bisa melaksanakan tugas tahun 2013, bahwa untuk pengurusan forum PRB itu tidak diiskakan oleh siapapun atau oleh instansi manapun, tapi kepengurusan forum PRB itu diiskakan oleh peserta Mubes yang SK-nya ditandatangani oleh pimpinan sidang terpilih. Ini, maka ini sebenarnya kami ingin menjaga tentang independensi dari forum PRB seperti itu. Kemudian bagaimana memastikan bahwa pembangunan itu benar-benar bisa berbasis pengurangan risiko bencana. Karena ini tugas yang menurut kami sangat berat. Kita bisa melihat beberapa pelaksanaan kegiatan pembangunan secara umum, bahkan di dalam pemulihan secara permanen sendiri yang mengacu pada prinsip membangun kembali lebih baik, aman dan berkelanjutan, itu pun kadang-kadang masih meleset. Nah, maka ini adalah tugas kita bersama, tugas yang berat. Kemudian memastikan bahwa kebijakan yang diambil itu dapat mengurangi risiko bencana dan tidak menambah risiko baru, serta bagaimana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini peran forum PRB yang mungkin harus kita wujudkan bersama-sama. Next. Untuk struktur kami seperti ini. Jadi ada dewan pengarah, ada pelaksana harian, ini ada sekjen, pada sekjen, administrasi, ada bendahara, atau keuangan, database. Kemudian kami juga ada 6 bidang di dalam struktur kami, mulai dari advokasi, kebijakan, penguatan partisipasi, penguatan kapasitas, kemitraan, publikasi, dan pengelolaan pengetahuan. Next. Jadi yang tadi saya share, Harapan ke depan bahwa forum PRB Jatim itu bisa menjadi perantara atau hubungan inisiatif antara pihak pemerintah dengan dunia usaha, dengan masyarakat, akademisi, media dalam upaya PRB dan adaptasi perubahan iklim di Jawa Timur, baik pada sebelum bencana terjadi, pada saat atau tanggap darurat, maupun pada pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian forum PRB Jatim juga berbagi kapasitas organisasi individu di dalamnya, ada jaringan yang kuat dalam upaya PRB, kemudian ada standar kerjanya yang cepat, tanggap, dan akuntabel, akan berusaha menjadi bagian dalam upaya PRB dan adaptasi perubahan iklim di Jawa Timur. Next. Arah program, saya kira mungkin nggak perlu saya sampaikan, biar nanti waktunya lebih banyak kita mungkin diskusi. Next. Lanjut. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan ini. Kami di forum PRB mengistilahkan dengan jam 12. M3. Nah, setelah itu kemudian Bagaimana merawat, bagaimana memelihara, dan bagaimana membersamai tentang program-program yang kami jalankan di Jawa Timur. Ini mungkin hal-hal yang sangat sederhana,
tapi ini sangat bersentuhan langsung dengan komunitas atau masyarakat. Bagaimana kami memiliki program yang kita beri nama SDSB. Mungkin ini mohon maaf yang usianya sudah senior, saya tidak ngomong lanjut tapi senior ya, pasti kenal dengan istilah porkas gitu aja. Nah, SDSB ini bukan sumbangan dana berhadiah, tapi ini adalah sambang dulur sinau bareng. Ini adalah program andalan kami yang kita taruh di paling atas. Jadi SDSB ini kita kemas. Kalau selama ini organisasi yang level misalnya provinsi, ketika ada perlu dengan organisasi yang di bawahnya, mereka mengundang ke tingkat provinsi. Nah, di forum PRB ini kita balik strateginya bahwa kami yang ada dari forum PRB Jatim ini mendatangi teman-teman yang ada di daerah. Disitulah sambang dulurnya. Tapi di situ tidak hanya sambang dulur, tapi ada kegiatan-kegiatan sinau bareng. Jadi ada edukasi, ngobrol, jagong, ngopi bareng tentang hal-hal pengurangan risiko bencana. Ini yang kami lakukan di Jawa Timur. Kemudian ada sanggup. Nah, kalau kita bicara Destana itu sudah jelas ada programnya dari BNPB yang menyasar tentang desa maupun kelurahan. Ada satuan pendidikan aman bencana yang mengkhususkan tentang lembaga pendidikan. Sementara untuk pesantren ini belum ada yang menggarap. Maka kami mencoba untuk memunculkan program sanggup, yaitu santri tangguh bencana yang mengkhususkan untuk pondok pesantren. Kemudian ada lagi Destana. Destana ini kami hanya bersama program yang dijalankan oleh BPD. Kemudian ada lagi SPAB juga begitu. Nah, untuk SPAB kami sekarang belajar dari erupsi Semeru tahun 2021 kemarin. Ternyata ada beberapa desa yang sudah pernah mendapatkan program SPAB, tapi ternyata mereka tidak bisa atau belum bisa untuk menindaklanjuti apa yang sudah pernah dilakukan. Nah, maka kami bersama teman-teman di forum PRB sedang menyusun kerangka kegiatan untuk membuat satu sekolah untuk pilot project yang benar-benar akan kita lakukan mulai dari 0 sampai terakhir. Nah, sudah kita susun kurang lebih nanti ada 23 kali pertemuan dan kita sudah mendapatkan sekolahan siap, dan ini baru kita mulai. Harapan kita ketika nanti kita bicara SPAB, di mana kita bisa untuk misalnya studi banding dan sebagainya, kita ingin membuat satu sekolah untuk pilot project SPAB. Kemudian Sapa Destana. Nah, Sapa Destana, program desa kelurahan tangguh bencana yang sudah dijalankan selama ini, ternyata setelah beberapa tahun berikutnya rata-rata desa kelurahan tangguh bencana tersebut biasanya mati suri, tidak bergerak sama sekali. Nah, di Jawa Timur kami bersama dengan BPD Provinsi Jawa Timur membuat program yang kita namakan dengan Sapa Destana dengan mengidentifikasi desa-desa yang sudah pernah mendapatkan program Destana tapi mati suri. Kita identifikasi permasalahan-permasalahannya apa saja sehingga mereka tidak atau belum mampu untuk menindaklanjutkan yang sudah pernah dilakukan. Nah, ini akan kita carikan solusinya bersama-sama agar Destana yang sudah pernah dijalankan di desa tersebut bisa hidup kembali. Kemudian ada Posma. Nah, Posma ini adalah salah satu bentuk edukasi kami kepada seluruh pegiat kebencanaan yang terjun saat tanggap darurat. Kita tahu bahwa hampir semuanya para relawan atau lembaga apapun ketika datang ke tempat kejadian pasti yang didirikan adalah posko. Padahal kalau kita tahu seharusnya posko itu kan hanya ada satu. Maka kami dari forum PRB kita mulai dari banjir bandang Batu, kemudian erupsi Semeru, kami tidak mendirikan posko tapi kita beri nama pos bersama. Jadi kita ingin mewadahi semua para pegiat kebencanaan yang ingin datang dan ingin melakukan kegiatan. Kami lebih banyak mengelola relawannya, tidak difokuskan untuk mengelola logistik atau bantuan. Karena rata-rata ketika ada bahwa relawan dan logistik, yang diterima dulu ada logistiknya tapi relawannya kan yang dibiarkan. Sehingga tidak heran ketika di Semeru kemarin ada muncul istilah rela wisatawan. Nah, itu yang
mencoba kami kelola sehingga relawan itu benar-benar datang jauh-jauh sehingga mereka bisa melakukan apa yang sesuai dengan diharapkan ketika mereka berangkat ke tempat kejadian. Kemudian ada Musipena. Musipena ini adalah mobil edukasi penanggulangan bencana. Ini milik dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan kami tahun kemarin ini kami jalankan bersama program ngabuburit waktu puasa. Kami menjalankan di 10 kabupaten kota. Ini adalah sebuah mobil yang lengkap dengan video untuk bencana dan sebagainya. Situ kita mengedukasi khususnya untuk adik-adik yang usia sekolah. Kemudian juga ada Jambore Forum PRB. Nah, Jambore ini kita lakukan yang pertama kali kemarin itu kita sudah terlaksana, kita mengundang seluruh forum PRB se-Jawa Timur. Nah, yang kita kenal dalam forum PRB ini adalah lebih banyak kita melakukan FGD mengangkat isu-isu strategi yang sedang berkembang. Jadi tidak seperti jambore yang selama ini sering kita lakukan. Kemudian ada membuat grup WA. Nah, ini sangat sederhana sebenarnya. Kenapa kita buat grup WA? Ini bagian dari upaya kami untuk merawat dan membersamai ketika Destana, kemudian SPAB, kemudian Sanggup, SDGs kita lakukan. Bagaimana supaya kita tetap berkomunikasi dan bisa memberikan masukan-masukan. Kita buat yang namanya grup WA. Sehingga kami walaupun tidak ada di tempat, kita masih ada bersama mereka semuanya. Ini adalah upaya kita untuk merawat, membersamai, kemudian bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya menyelesaikan permasalahan sehingga akan terbangun komunikasi terus. Dan yang kemudian yang terakhir ini dari masing-masing grup WA, Destana, Sanggup, ini perwakilan dari mereka, salah satunya kita masukkan dalam grup WA tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga kalau ada informasi berkenaan dengan apapun di provinsi mereka juga mendapatkan informasi yang sama sehingga cepat penanganan. Next. Nah, lanjut. Ini ada beberapa gambar yang ingin tampilkan dengan program yang kami jalankan tadi. Next. Nah, ini adalah rapor forum PRB Jawa Timur yang pernah kita lakukan. Ini pengukuhan dari beberapa forum PRB kabupaten kota. Lanjut. Nah, ini adalah SDSB yang kita lakukan. Nah, ini adalah Musipena, Jambore yang kita lakukan. Pos bersama kemarin itu baik ini di Semeru maupun di Kota Batu. Ini adalah aksi lapangan yang kita lakukan untuk tandur-tandur, tanam-tanam, terutama di daerah mangrove kemarin itu kita lakukan bersama multi pihak. Nah, ini adalah inklusi, bagaimana kita melibatkan, dan di anggota forum PRB Jawa Timur itu juga ada dari teman-teman disabilitas. Jadi kita ajak bersama-sama. Jadi yang atas sama ini adalah teman-teman disabilitas ketika kita melakukan aksi bagi-bagi masker di Kota Batu. Jadi mereka juga menjadi bagian dari forum PRB Jawa Timur. Lanjut. Sudah, ini jangan ditampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Darmo. Big applause untuk Mbak Darmo. Berikutnya ada lesenan yang dari Bu Suud. Silakan 1 menit. Saya menambahi 2 poin saja, Pak Fatoni dan teman-teman hadirin yang berbahagia di forum ini. Jadi apa yang dilakukan oleh forum PRB Jawa Timur itu sebetulnya dalam rangka membantu untuk mengurangi indeks risiko bencana di Jawa Timur, yang mana pada tahun 2019 forum PRB Jawa Timur itu sudah mengadvokasi untuk indeks risiko bencana itu menjadi ikunya gubernur. Pada saat itu indeks ikunya Jawa Timur, indeks risiko bencana itu sangat tinggi ya, ada di level 162,7 kalau tidak salah. Kemudian kita advokasi supaya anggaran untuk pengurangan risiko bencana itu meningkat, dan itu terjadi
dan itu akan menjadi capaian target gubernur di akhir 2024 kepemimpinan beliau itu turun di angka 122,7. Nah, salah satu yang menjadi capaian beliau, salah satunya adalah bagaimana mengintensitaskan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, termasuk yang akan sangat berkontribusi itu adalah Distana, karena Distana tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur di 38 kabupaten. Nah, target capaian Distana di Jawa Timur itu di tahun 2024 itu adalah 1.500, yang mana di tahun kedua kepemimpinan gubernur itu hanya tercapai 284. Nah, di tahun ini selama 3 tahun ke depan nanti akan berdampingan bersama BPD dan kebetulan ada juga program dari Siap Siaga untuk strategi percepatan Distana, yang mana itu akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk mendorong anggaran desa itu masuk ke dalam kegiatan-kegiatan ketangguhan di komunitas. Nah, barangkali itu yang menjadi tambahan dari saya, Mas Pak. Baik, terima kasih Gus Uun, Wakil Sekjen FPRB Jawa Timur. Kami persilakan Gus Yoyo dari bidang kemitraan, apa yang sudah didapatkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bidang kemitraan, alhamdulillah di Forum PRB Jawa Timur sekarang sudah hampir sekitar 238 mitra Forum PRB Jawa Timur dengan berbagai unsur. Salah satu juga kekuatan kita adalah melakukan kegiatan mitigasi non-struktural, utamanya salah satu penguatan program Destana itu ada sebuah tindak lanjut, yaitu kita melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi sekaligus dengan masyarakat. Utamanya yang kita sasar dan fokuskan adalah di daerah pesisir pantai selatan dari Banyuwangi sampai Pacitan. Ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, mulai dari penanaman mangrove, mulai dari sosialisasi dan edukasi, itu kita sasar kepada daerah yang potensi rawan bencana. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Gus Yoyo. Berikutnya Ibu Anis dari bidang penguatan kapasitas. Monggo, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sedikit testimoni dari saya, karena saya juga kebetulan dari Forum PRB Kabupaten Blitar, salah satu kabupaten dari 38 kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Keberadaan dari FPRB Jawa Timur ini di level provinsi ini sangat berimplikasi positif terhadap inisiasi pembentukan Forum PRB yang ada di kabupaten kota. Mengapa? Karena pengalaman di Kabupaten Blitar sendiri, Forum PRB ini mendampingi mulai dari kami ngobrol hanya beberapa orang, beberapa komunitas, sampai terbentuk, dikukuhkan, dan juga berkegiatan hingga saat ini. Dan satu lagi, bahwa untuk mendukung pengarusamaan gender dalam penanggulangan bencana, dalam setiap kegiatannya kami berusaha untuk menerapkan indikator ABKM. Jadi memperbesar aksesnya agar gender apapun itu kemudian memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kapasitas yang berbeda-beda, agar bisa berpartisipasi aktif, memiliki kontrol terhadap kebijakan dan penentuan kebijakan yang ada di Provinsi Jawa Timur ataupun di level kabupaten kota, bahkan di level desa, dan tentunya memastikan bahwa seluruh komponen yang ada di masyarakat Provinsi Jawa Timur dapat menerima manfaat dari upaya penanggulangan bencana ini. Terima kasih. Terima kasih mewakili keterwakilan gender juga ya Bu Anis. Kami berikan waktu 1 menit dari keterwakilan untuk teman-teman disabilitas. Monggo Ibu-ibu. Selamat siang, nama saya dengan Ivone. Saya perwakilan untuk dari kerentanan dan disabilitas. Jadi kami sangat bersyukur dengan adanya forum ini karena dapat menjadi suatu wadah buat teman-teman kami yang para disabilitas maupun yang memiliki kerentanan. Karena dalam forum ini kami mendapatkan banyak materi dan juga ada suatu sinergi collaboration dengan juga beberapa pihak yang secara sinergi metafizik yang dilakukan dengan baik, seperti dari kampus, beberapa kampus dari ITS maupun Brawijaya, bahkan dari ITS juga sudah menerbitkan mesin pencetak braille untuk kaum disabilitas, sehingga itu sangat membantu kami untuk memahami tentang warning system yang ada, sosialisasi bagaimana, lalu bagaimana kami juga bisa membantu
apabila terjadi kebencanaan, karena teman-teman disabilitas juga membantu di dalam pembuatan program website maupun menjadi helpdesk relawan, mendampingi para relawan yang berada di lapangan, di mana para helpdesk relawan itu juga bekerja secara di call center secara 24 hours. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ivon. Berikutnya kami dari moderator akan men-summary bahwa kegiatan-kegiatan FPRB Jawa Timur yang sudah kami lakukan, kami belajar, bekerja, dan kami memberdayakan masyarakat ya, sejak tahun 2013 sampai 2022, dan ini didorong terus oleh Pelatnas. Ini ada Ibu Ninil. Terima kasih Bu Ninil ya, juga sebagai MC sekaligus mengevaluasi kegiatan kami. Dan tentunya kami di Jawa Timur, area-area Jawa Timur itu tidak mau main belakang, tetapi kita ke depan tegas ya. Ada bonek, ada Arema, kita nggak mau berbicara di belakang, tapi langsung to the point kan seperti itu ya. Dan kami menghargai kearifan lokal ya, sebagai kearifan lokal, contoh early warning system dengan kentongan yang bisa kita lakukan. Demikian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Rumah Resilient Indonesia. Kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri sekian. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di Jawa Timur. Mungkin Jimmy DRR ke depan ada di Jawa Timur. Terima kasih. Mohon izin untuk foto bareng Bu Ninil. Silakan boleh berfoto. Sama Bu Ama, monggo Bu Ama, silakan. Beliau adalah pengarah BNPB. Pak Puji, monggo Pak Puji. Baik, silakan kawan-kawan menggunakan waktunya. Pak Puji.